Saya menggunakan beberapa metode untuk membuat minyak bidara, yang insya Allah saya akan usahakan untuk buat video berikutnya. Kali ini saya akan membuat minyak bidara dengan metode pertama. Cara tradisional seperti biasanya orang tua dahulu membuat minyak, tapi di sini saya kembangkan menjadi minyak bidara mix herbal. Supaya minyak bidara ini lebih berkhasiat, lebih jos, disarankan untuk meraciknya dalam keadaan berpuasa. Saya membuat minyak ini tepat pada hari Jumat 15 Syawal 1444 Hijriah, waktu duha, dan melakukan puasa Ayyamul Bid. Terlebih dahulu kita ambil yakni bangle, karena salah satu tanaman obat rimpang yang mengandung minyak atsiri, memiliki aroma khas yang meredam perasaan gelisah, depresi, cemas, dan stres. Aromanya ini dapat membuat pikiran kita lebih tenang, rileks, dan nyaman. Selanjutnya kita ambil serai. Disarankan gunakan serai merah atau serai wangi. Serai mencegah infeksi kulit. Minyak serai efektif melawan jamur, kadas, kurap, kutu air, panu, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya. Wanginya juga sebagai aromaterapi. Selanjutnya kita ambil daun bidara. Memetik daun bidara disarankan untuk berwudu, menghadap kiblat, sambil baca sholawat. Petik 7 lembar daun bidara yang sebelah kanan pada bagian ranting. Kita utamakan sunnahnya dulu ya. Setelah itu bebas mau ambil dengan cara apa. Memang pohon ini ajaib. Apabila daunnya dipetik seperti tadi, maka akan tumbuh tunas baru pada hari yang sama. Bahkan saya pernah menebang pohonnya. Bukannya mati, malah tumbuh lebih rimbun. Bidara ini adalah tanaman surga yang ada di dunia. Tapi bidara yang ada di dunia itu berduri. Kalau yang di surga tidak berduri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa para penghuni surga itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Selanjutnya, kita pisahkan daun dari rantingnya. Pilih daun yang tua, supaya kandungan nutrisinya lebih banyak. Sekarang kita cuci bersih dulu semua bahan-bahan tadi, yakni daun bidara, sereh, dan bangle. Ini bahan herbal yang akan digunakan. Daun bidara, habatus sauda, biji kurma ajwa, tapi nanti akan kita tambah karena mungkin ini kurang. Kemudian 7 batang serai dan 7 rimpang bangle. Kita utamakan sunnah yang diajarkan Rasulullah dulu, yaitu menumbuk 7 helai daun bidara di antara 2 batu, lalu menyiramkan air ke atasnya. Setelah itu, kita bisa gunakan blender. Kemudian kita haluskan juga habatus sauda, bangle, dan sereh. Sambil haluskan semua bahan, bacakan surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian baca salawat sifat 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Untuk santan saya gunakan 9 buah kelapa tua. Kemudian masak santan dengan api sedang dan kita aduk berlawanan arah jarum jam atau arah tawaf, sebagaimana ibadah haji dan umroh mengelilingi Ka'bah, sambil bacakan surat Al-Kautsar 7 kali. Karena di dalam tubuh, peredaran darah manusia itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan setiap benda mikro, elektron-elektron, itu selalu berputar berlawanan arah jarum jam, menjaga keseimbangan mengelilingi inti pusat atom, sehingga akan terbentuk energi yang sangat besar. Insya Allah dengan ikhtiar ini ada energi dahsyat yang akan menyembuhkan penyakit kita. Amin ya robbal alamin. Setelah santan dimasak dengan api sedang kurang lebih 30 menit, kita masukkan semua bahan. Kemudian terus diaduk, supaya santan tidak menggumpal. Nantinya minyak ini bisa bertahan sampai 1 tahun apabila kita menyimpan dengan cara yang benar, yaitu jangan biarkan tutup botol dibuka terlalu lama, jangan terpapar sinar matahari langsung, dan jangan simpan dekat dengan zat asam, supaya tidak akan bau tengik. Bau tengik terjadi karena adanya reaksi kimia oksidasi pada asam lemak tak jenuh secara langsung oleh udara, atau reaksi minyak dengan oksigen di udara. Untuk mencegah oksidasi harus dengan antioksidan. Nah, daun bidara mengandung sejumlah senyawa metabolit sekunder
seperti flavonoid, alkaloid, polifenol, saponin, triterpenoid, dan tanin yang berpotensi menjadi sumber antioksidan. Kemudian serai wangi mengandung saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri. Flavonoid itu yang sebagai antioksidan. Begitu juga habatus sauda memiliki kandungan senyawa aktif yang dikenal sebagai timokuinon yang berfungsi sebagai antioksidan. Bidara mix herbalnya sudah jadi. Lalu kita saring menggunakan saringan yang dilapisi tisu. Sisa atau ampasnya kita akan peras menggunakan karung. Gunakan karung yang baru yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya kita akan tambah biji kurma ajwa yang kurang tadi. Setelah biji kurma ajwa dibersihkan, lalu kita sangrai. Kita sangrai juga daun bidara. Tapi yang disangrai sedikit saja, karena hanya untuk isian di botol. Sesuai kebutuhan berapa banyak hasilnya nanti. Selanjutnya, kita isi botol terlebih dahulu dengan biji kurma ajwa dan 7 helai daun bidara yang sudah disangrai tadi. Biasanya saya isi 7 biji kurma ajwa untuk botol 200 ml, tapi karena botolnya hanya 60 ml, saya isi 3 biji saja. Tapi harus ganjil, misalnya 3, 5, 7, 9. Untuk daun bidara harus tetap 7 helai. Manfaat dari biji kurma ajwa ini karena mengandung karbohidrat, serat, dan protein. Dan yang paling utama yaitu zat antioksidan, sehingga minyak tidak akan cepat basi atau bau tengik. Biji kurma ajwa ini juga bisa sebagai detox, untuk melawan infeksi virus dan bakteri. Jika ada keluarga atau kerabat kita yang menderita gula darah atau diabetes yang sudah luka, dan lukanya sudah bau busuk, coba haluskan atau ekstrak biji kurma ajwa dan berikan secara merata di luka itu secara rutin. Insya Allah bau busuknya akan hilang perlahan. Khasiat minyak bidara mix herbal yaitu sebagai media ruqyah untuk menangkal sihir atau mengusir jin dan setan, mengatasi sawan bayi menangis mata ke atas, mengatasi insomnia, depresi, dan kecemasan, mengatasi masuk angin, untuk pijat refleksi, untuk terapi bekam, menurunkan demam tinggi dan flu, mempercepat penyembuhan luka, mengobati otot kaku, pegal-pegal, dan nyeri sendi, mengobati bisul dan jerawat, mengatasi semua jenis penyakit kulit, mengobati sakit gigi, untuk mengobati penyakit mah dan asam lambung, menurunkan kadar kolesterol jahat, menurunkan tekanan darah tinggi, menstabilkan kadar gula darah, untuk promil dan melancarkan haid, melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar ultraviolet matahari, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dalam kitab Maslakul Akhyar terdapat hadis yang menjelaskan doa menghilangkan sawan pada bayi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'awazul Hasan wal Husain, wa izzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Summa yaqulu, kana abakum yu'awazu bihima Ismail wa Ishaq. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain dengan berdoa, wa izzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ayah kalian yakni Nabi Ibrahim memohonkan perlindungan dengan kalimat itu untuk Ismail dan Ishak. Hadis riwayat Abu Daud. Arti dari doa tadi yaitu, aku memohon perlindungan untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua jin dan setan, binatang berbisa, dan dari pandangan mata yang membawa keburukan. Jika anak atau bayi kita laki-laki, gunakan oizuka. Jika perempuan, gunakan oizuki. Oizuki bi kalimatillahi tammat min kulli syaitan, dan seterusnya. Kemudian tiupkan ke bayi atau anak kita. Bacakan juga sholawat 3 kali, Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak, An-Nas. Selanjutnya gunakan minyak bidara, lalu usapkan dan pijat ringan pada punggung atau bagian belakang bayi, pada bagian belakang telinga, dada, dan perut. Semoga yang menonton video ini Allah angkat dan sembuhkan segala penyakit, diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah dan menjemput rezeki. Amin ya robbal alamin.